Kawan-kawan, perkenalkan nama lengkap saya, Angelita Pradawajak. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Sekarang saya berada pada semester 2. Di video kali ini kita akan belajar tentang maintenance mode pada Laravel. Pada tutorial ini kita akan berkenalkan dengan sebuah fitur yang keren pada Laravel, yaitu maintenance mode pada Laravel. Langsung saja kita simak video penjelasannya. Maintenance mode pada Laravel. Berbeda dengan beberapa framework PHP lainnya, Laravel memiliki kelebihan dengan menambahkan beberapa fitur keren. Salah satunya adalah adanya fitur maintenance mode. Jika kita mengembangkan aplikasi atau website menggunakan Laravel, kita bisa membuat status aplikasi menjadi maintenance atau dalam masa pengembangan, agar pengunjung atau pengguna aplikasi tahu bahwa sistem dalam pengembangan atau pemeliharaan. Fitur maintenance mode pada Laravel. Untuk mengaktifkan fitur maintenance mode, kita bisa memerintahkan dengan menggunakan perintah berikut pada terminal atau command prompt atau CMD. Kita masuk ke direktori project Laravel kita melalui terminal atau CMD. Kita ketik CMD. Kita ketik cd spasi exam docs ng web, enter. Kita ketik di sini PHP artisan down, maka akan muncul pemberitahuan bahwa aplikasi sekarang dalam mode maintenance. Application is now in maintenance mode. Kemudian kita ketik lagi PHP artisan server, enter. Seperti pada gambar di atas, agar kita bisa mengakses project kita melalui HTTP localhost 8000. Jika tidak, teman-teman bisa mengaksesnya langsung dengan localhost ng Laravel atau public. Maka sekarang coba kita jalankan project kita. Kita ke browser. Kita ketik localhost 8000, enter. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa aplikasi sedang dalam perbaikan atau dalam mode maintenance. Untuk mengaktifkan kembali aplikasi dan menonaktifkan mode maintenance Laravel, kita kembali ke command prompt. Kita tutup dulu. Kita ketik cd spasi exam docs enter. Ketik PHP artisan app. Seperti yang terlihat pada gambar di atas ini, pada saat kita menulis perintah PHP artisan app, maka akan muncul pemberitahuan bahwa aplikasi sudah live kembali. Application is now live. Kita jangan lupa ketik PHP artisan server. Kita enter. Dan coba kita jalankan kembali project Laravel kita. Kita kesini, kita refresh. Oke, jadinya munculnya seperti begini kawan-kawan. Oke, sekarang project kita telah aktif kembali karena mode maintenance Laravel sudah kita nonaktifkan.
Oke teman-teman, sekian dulu tutorial tentang maintain mode pada Laravel. Sampai jumpa pada tutorial Laravel selanjutnya. Kawan-kawan, pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi dasar pada Laravel. Laravel menyediakan sebuah fitur yang menurut saya sangat bisa memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi, yaitu ada yang namanya environmental configuration. Pada dokumentasi cara penggunaan Laravel sendiri dijelaskan bahwa Laravel menggunakan library php.env, di mana library.env ini dibuat oleh seseorang bapak-bapak yang bernama Panji Lukas. Configuration environmental pada Laravel ini ada dalam sebuah file yang bernama env. Jika kita menginstal Laravel menggunakan Composer, maka akan ada sebuah file yang bernama env dan terletak di direktori paling luar dalam project Laravel. Oke, kita ke Visual Studio Code. Kita buka di sini. Ini yang namanya env. Tampilannya seperti ini. Pada awalnya file tersebut bernama env example. Tapi jika kita menginstal Laravel dengan menggunakan Composer, maka file env example tersebut akan langsung diduplikasi dan diganti nama menjadi env. Agar konfigurasi env langsung aktif pada project Laravel. Jadi file env example ini hanya menjadi semacam file backup saja jika suatu saat kita salah mengubah pengaturan yang ada dalam file env. Kita bisa mengembalikan ke dalam default kembali dengan cara melihat isi dari env example ini. File env ini berisi konfigurasi atau pengaturan project Laravel kita. Semua konfigurasi digabung di dalam file env. Salah satu tujuannya agar memudahkan kita dalam mengubah pengaturan yang ingin kita sesuaikan dengan project aplikasi yang kita buat dengan Laravel. Sebenarnya semua konfigurasi dari Laravel berada dalam folder config dan terpisah-pisah menjadi sebuah file. Misalnya konfigurasi database pada Laravel ada di file database php. Kita lihat di database PHP. Ini adalah konfigurasi pada Laravel yang ada di database PHP. Konfigurasi aplikasi ada dalam folder app dan PHP dan pengaturan lainnya. Tampilannya seperti ini. Jadi dengan adanya file env ini, semua pengaturan berada dalam satu buah file ini saja. Sehingga kita tidak perlu berpindah-pindah file jika mengubah pengaturan project Laravelnya. Cukup pada satu buah file saja, yaitu file env, karena semua pengaturan bisa kita ubah di satu file ini. Semua konfigurasi yang ada dalam file env ini lebih diutamakan dibandingkan pengaturan pada file lainnya yang ada dalam folder config. Misalnya, jika kita membuat pengaturan nama database dengan nama perpustakaan, dan pada file database PHP dalam folder config, kita buat nama database dengan akademik, maka database yang digunakan tetap perpustakaan, karena konfigurasi yang ada dalam file env lebih diutamakan dibandingkan pengaturan yang ada pada file lain. Kecuali jika kita menghapus file env ini, maka pengaturan yang dijalankan adalah pengaturan yang ada pada file dalam folder config. Kesimpulan,
Jika kita ambil kesimpulan dari penjelasan di atas lumayan panjang, dan pengertian kegunaan dari NV adalah sebagai berikut. Yang pertama, file NV adalah fitur untuk konfigurasi Laravel. Yang kedua, semua pengaturan yang ada dalam proyek Laravel sudah dikumpulkan dalam file NV. Yang ketiga, pengaturan yang ada dalam file NV lebih diutamakan oleh sistem dibandingkan dengan pengaturan-pengaturan yang ada dalam folder config. Oke, selesai sudah pembahasan tentang tutorial konfigurasi dasar pada Laravel. Kita akan melanjutkan ke pembahasan Laravel selanjutnya. Baik teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang sistem template blade Laravel. Kita akan belajar membuat langsung template dinamis sederhana dengan menggunakan template blade sistem dari Laravel. Seperti yang sudah kita pelajari dari tutorial Laravel sebelumnya, Laravel menyediakan banyak sekali fitur-fitur keren untuk memudahkan kita dalam membangun aplikasi atau website menggunakan Laravel. Sudah ada beberapa fitur Laravel yang sudah kita singgung sebelumnya. Di tutorial bagian ini, kita akan membahas salah satu fitur yang paling keren juga dari Laravel, yaitu sistem blade template Laravel. Sebenarnya secara tidak sengaja, sebelumnya kita sudah berkenalan sekilas dengan yang namanya template blade pada Laravel. Laravel membuat ekstensi sendiri untuk menangani bagian view, yaitu ekstensi blade PHP. Ayo kita langsung masuk ke contohnya saja untuk melihat kelebihan dari sistem template. Membuat template dinamis dengan template blade Laravel. Setiap website atau aplikasi yang kita bangun pasti kita buat dengan template yang dinamis, karena kita pasti tidak ingin melakukan perubahan hampir di semua file jika ada perubahan kecil yang ingin dilakukan. Langsung saja kita ke contoh. Di sini kita akan membuat 3 buah halaman dinamis. Jadi pura-pura ini adalah website sederhana kita. Walaupun kita belum membuat pengolahan data dan penerapan logika yang rumit, karena pada tutorial ini kita akan hanya belajar tentang pembuatan template dinamis menggunakan sistem template blade dari Laravel. Untuk contoh itu, kita akan pura-pura membuat sebuah blog sederhana. Karena kita akan membuat 3 buah halaman sebagai contoh, maka sekarang kita buat root. Kita buka Visual Studio Code dulu. Oke kawan-kawan, sekarang kita ke Visual Studio Code. Ini kita akan membuat root baru. Kita ketik root get dosen control index tambahkan titik informasi enter. Kita ketik lagi root get
ketik pegawai nama KTP kontak pegawai kontroler proses kebanyakan titik dua enter lagi kita ketik root J ketik merah HTTP controller pegawai controller tambahkan titik dua di belakang enter ketik lagi root get clear proses RTP controller pegawai controller
Celsius. Temukan titik ke belakang, enter, bentar lagi kita ketuk root hingga kita ketik di sini lock. http controller 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 kita melakukan video belakang, enter, root hingga lock. Tentang blog controller lanjut blok controller tentang tambahkan titik berbelakang, enter, yang terakhir root blok kita ketik blok kontak http controller blok controller kontak. Kita makan titik 2.
Perhatikan root di atas ini. Pada saat kita mengakses root atau blok, maka akan kita jalan dalam metode home yang ada di dalam controller blok controller. Pada saat kita mengakses root, blok, atau tentang, maka yang akan dijalankan adalah metode tentang yang ada di dalam controller blok controller. Pada saat kita mengakses root blok kontak, maka akan kita jalankan adalah metode kontak yang ada di blok controller ini. Karena rootnya akan kita jalankan pada controller blok controller, sekarang kita akan buat dulu controller blok controllernya, karena kita belum punya blok controller dengan nama blok controller ya. Di sini saya akan membuat controller dengan menggunakan perintah PHP Aksan. Ya, sekarang kita ke Windows. Saya ketik cd. Send sudah penjual terus enter ketik PHP desain mode controller blok controller. Kita ketik enter. Oke, jaringan seperti ini. Kawan-kawan, labelan seperti ini. Terus kita ketik lagi di sini PHP artisan server. Enter. Oke, terus kita kembali lagi. Kita lihat di bagian controller. Kita ke controller. Setelah selesai membuat blok controller PHP, sekarang kita akan membuat metode home, metode tentang, metode home, metode tentang, metode kontak lengkap dengan pemanggil view-nya masing-masing. Kita ketikkan scriptnya di bawah sini. Public function public function metodenya adalah home.
dorong seperti ini. Enter. Ketik public function metodenya tentang berikutnya terus public function kontak kemudian di home kita enter. Proses dalam kurung kurawan enter, ketik view on. Sudah jadi kita buat seperti ini. Kita enter. Kemudian yang terakhir adalah kontak. Seperti ini kita save. Perhatikan sintaks di atas. Metode home memanggil new home. Metode tentang memanggil tentang. Metode kontak memanggil view kontak. Nah, sampai di sini kita akan membuat template masternya terlebih dahulu. Template master yang dimaksud ini adalah template blueprint. Buat sebuah view baru dengan nama master data. Baik, kita akan membuat master black PHP. Kita ke view, kita ketik master black PHP.
Kemudian kita ketikkan tanda seru, kita ketik tab, kemudian kita akan membuat navigasi di dalam body. Ketik enter, baru blog. Kemudian kita ketikkan home. Kemudian kita buat lagi untuk memanggil halaman yang lain, yaitu tentang tulis tentang. Sorry. Saya ketik below. Tentang terus kita buat lagi untuk mengambil view yang lain. Below. Lengkap. Jadi di sini kita ada tambahan
kita tulis envelope garing bintang bintang untuk seperti ini. Kita shift all dulu, kemudian kita tambahkan pada bagian bawah, sorry